Hai guys, bersama Boy. Memang sesekali itu Pak Jokowi itu boleh kejam sama orang lain. Terkhusus sama orang-orang ini. Sudah lama mereka melaporkan Jokowi guys. Mereka melaporkan secara perdata. Lalu mereka tiba-tiba minta mediasi. Bahkan mengerahkan seorang profesor. Yang mereka harapkan karena gelar profesor, mereka bisa menduduhkan Jokowi untuk mau ikut mediasi. Totalnya mungkin setahu saya 3 minggu lebih ini udah berlangsung mediasi. Ya, yang terakhir kemarin saat Jokowi malah melaporkan mereka, dan kali ini Jokowi menjawab. Jokowi dituduh yang pertama kabur ke Vatikan, yang kedua melaporkan mereka di Barreskrim, yang ketiga dipenuhi dong. Tapi menolak. Tiba-tiba karena Jokowi menolak, ada yang tantrum nih. Kita bahas ini dia resminya. Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Untuk agenda pagi ini sesuai jadwal yang telah disepakati oleh para pihak, mediator Prof. Adi Sulistiono akan melaksanakan kaukus. Jadi akan bertemu dengan masing-masing pihak tanpa melibatkan kedua belah pihak terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Nah, kalau dari tuntutannya kan masih sama, berarti jawaban dari tergugat juga masih sama ya? Iya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal. Namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam menilai kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh media. Oke, apa intinya Bang? Intinya ya, intinya adalah lu siapa? Lu siapa yang pengen lihat ijazah gue? Itulah intinya. Makanya Jokowi nggak mau datang. Dan supaya masalah ini selesai, udah pembuktian saja. Kalau lo bilang ini palsu, mana buktinya? Udah itu aja. Karena kalau pengen lihat yang asli nanti di Jakarta, mohon maaf ya, dengan kata lain, kalian semua itu sampah. Lu siapa? Ya sampah. Oke. Dan tidak lama kemudian ya mereka langsung pergi ke kediaman Pak Jokowi bertanya perihal ini. Ini dia. Pak piye. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa? Semuanya sudah kita berikan
kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Sadis. Siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk Pembuktian. melanjutkan sidang ya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai, Ngapain datang? apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Mantap Pak, mantap Pak. Apakah juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Mantap Pak. By the way ya, kita harus pahami ya, di gugatan yang di Solo, Pak Jokowi itu nggak akan datang. Dan ijazahnya nggak akan dibawa. Kecelek mereka semua ini oleh langkah cerdas Pak Jokowi. Yes dong. Yang cerdas selanjutnya adalah ketika Pak Jokowi melaporkannya di Jakarta. Kecelek semua mereka. Jadi mereka menganggap bahwa yang mereka perjuangkan selama ini sudah real, sudah fakta, dianggap sampah. Sudahlah kalah dalam hal pemberitaan. Sudahlah Jokowi anggap, siapa lu? Sorry ya, siapa lu? Gue hanya bergaul dengan rakyat. Walaupun rakyat kecil sekalipun, petani kecil sekalipun, gue lebih mau dekat sama dia ketimbang sama kalian, ya. Mungkin kalian elit, mungkin kalian itu berduit, tapi sorry. Gue nggak mau gabung sama orang toksik. Maaf ya kalau hari ini video kita kayak mulai gue ya guys ya. Tapi supaya orang-orang ini paham loh siapa kalian gitu loh. Oke Pak D, silakan Pak D. Pak yang lain Pak. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Pak D, istirahat Pak. Pak, kalau melihat beberapa relawan juga ikut melaporkan terkait ijazah palsu ini sendiri seperti apa Pak? Ya saya kira kan setiap individu, setiap orang atau organisasi memiliki hak untuk itu, tapi dilakukan secara baik-baik. Oke, langsung aja. Pengacara aja. Selamat siang rekan-rekan semuanya ya. Untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator. Demikian juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami laporkan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara. Oke, berarti nanti akan dua pihak lah ya dalam keseluruhan yang dipakai oleh Pak Jokowi. Yang pertama dalam mediasi Bapak ini, yang kedua nanti kita nggak tahu siapa. Bisa Bapak ini, bisa orang lain ya, untuk membongkar, untuk memancing mereka keluar semua. Lu siapa aja yang melaporin gue ya, muncul semua. Kayak kemarin kan akhirnya kan muncul Sugi Nur, Gus Babang Tri ya. Dan mereka semua kecelek, mereka semua muncul, rupanya langsung ditangkap. Pap, lu orang kan yang mencoba mengganggu gue kan. Nah, ini sedang dicari siapa yang punya legal standing untuk melaporkan Pak Jokowi. Muncul kalian, muncul. Kalau perlu bawa sana Habib Rizik, ya. By the way, besok hari kita akan tampilkan khusus Habib Rizik guys ya. Dia itu lagi dicari-cari sama warga Jawa Barat. Akibat perkataan dia yang monyet, general monyet, ya. Kita up besok pagi, guys. Oke, tiba-tiba dari pihak
yaitu penggugat tantrum. Kita bahas ini ya. Saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bahan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan, dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori. Saya sangat menguasai. Yang lu hadapi itu siapa, woi? Dia jauh lebih paham daripada kau, Kale. Kau, Kale. Lu siapa, woi? Itu asli profesor yang betul-betul teruji, yang dihormati loh. Bukan profesor abal-abal. Aku paham, aku menguasai undang-undang ITE. Prof. Mahfud nggak ada untuk mengatakan pasti tolak, akan ditolak, dan ternyata benar. Ya. Bingung sebenarnya hakim itu untuk mengurus masalah ini, karena nggak di sini tempatnya. Lu mengajuin melaporkan, mana buktinya? Lu pengen ada mediasi, perihal mediasi itu siapa legal standingnya? Nggak jelas semuanya. Itu sudah diuraikan oleh Prof. Mahfud kepada kalian semua, tapi kalian tuh nggak mudeng-mudeng. Ngerti nggak? Tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini playing victim ya Tuhan, gini banget sih orang. Oh my god. Hanya karena gugatnya ditolak, dia menyalahkan orang yang kebetulan kemarin orang tersebut mengatakan hal demikian. Malu ya, butuh pelukan. Ini peluk, Bapak peluk. Sini saya peluk Bapak, supaya kuat, supaya nggak malu Bapak. Ya Tuhan. Bisa-bisanya Mahfud disalahkan karena ini. Tapi ya karena Mahfud sering main dua kaki, ya silakan laporkanlah. Saya ikhlas sekarang. Membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli. Lucu banget lagi. Dia yang melaporkan. Dia yang membuat statement bahwa ini breaking newsnya. Breaking news itu orang lain yang mengatakannya. Kayak misalnya saya anggap ini berita ini akan harus meledak, ya, dan terbaru. Saya buat breaking news. Lah, ini informasi dari lu, dari mulut lu, yang ngomong breaking news adalah lu juga. Apa ini? Perdata juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Terima kasih. Pak, udah Pak, butuh pelukan ini Pak, ya saya peluk Pak atas kegagalannya yang kesekian kalinya untuk ketemu Jokowi. Bapak pengen ketemu Jokowi Pak. Cuma malu ya kalau tersorot kamera lagi ngantri gitu Pak ya. Nggak usah malu Pak. Saya aja kemarin 2 jam nunggu depan itu Pak Jokowi Pak. Saya nggak malu loh Pak. Bapak ya mungkin ya nggak lama loh. Kalau Bapak Jokowi lagi standby paling lama setengah jam loh Pak. Kayaknya Bapak itu kayak merasa sakit banget nggak ketemu Pak Jokowi. Ya
Kalau dalam persidangan ini Pak Jokowi asli Pak, anggapnya ya lah ini kalau lu butuh bukti lapor aja gue, kalau nggak ada bukti siapa lu. Nah berarti kan Pak Jokowi nggak akan hadir, tapi Bapak kan tetap pengen ketemu. Nah jumpailah Pak, ketemu, tapi Bapak ya sebagai tamu ya, jangan pas sudah ketemu di rumah Pak Jokowi minta bilang ini mediasi, jangan ya Pak ya. Bapak akan berhadapan dengan kami rakyat Indonesia. Thank you guys. Ini satu langkah sudah terkunci. Kita bahas langkah-langkah mereka selanjutnya yang terkunci. Thank you. Bye-bye.